Sobat Gaptek Trader, selamat datang di Gaptek Profit Official YouTube channel. Ketemu lagi dengan saya Ayu, hari ini Selasa tanggal 16 September 2025. Tiba waktunya saya untuk mereview IHSG dan beberapa emiten saham yang bisa Bapak Ibu pertimbangkan untuk beli. Silakan join di free Telegram grup kami di link t.me/saham lokal GBP. Follow juga IG kami di @gaptekprofit dan @gapteksaham. Follow TikTok kami di @gaptekprofit.saham dan di @gaptekbisaprofit. Dan dukung channel YouTube kami dengan cara like, comment, subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Oke Bapak Ibu, sebelum kita bahas rekomendasi hari ini, kita cek dulu rekomendasi minggu lalu. Minggu lalu kita masih ada ITMG atau Indo Tambang Raya Megah Tbk tanggal 26 Agustus di sini, tanggal 27 Agustus sudah masuk area entry yang sudah saya tandai dengan area berwarna kuning. Tanggal 1 September harga dibuka di 22.000, namun ditutup di atas level 22.100 sebagai batas cut loss kita, sehingga posisi masih kita hold. Sampai hari ini kita dapat lihat ITMG masih dalam fase konsolidasi yang cukup panjang, belum kena TP maupun SL sehingga ITMG masih open. Lalu kita juga ada Brent atau Barito Renewable Energy. Tanggal 2 September low-nya di 8825 masuk area entry. Lalu tanggal 9 September di sini closingnya di bawah 8.400 Bapak Ibu, sehingga sudah masuk area cut loss. Namun esoknya tanggal 10 September Brent langsung rebound, ada gap up dan closingnya juga menguat Bapak Ibu. Nah, saya cenderung memilih untuk hold, jadi untuk Brent saat ini masih open dan belum kena TP dan SL. Oke, Brent masih open. Next kita ke cuan. Cuan tanggal 3 September low-nya di 1510 masuk area entry. Kemudian tanggal 9 September cuan closing di bawah batas SL kita, di bawah harga 1440. Sehingga tanggal 10 September kita harus cut loss ya Bapak Ibu di sini di 1430. Oke, kita catat dulu. Oke, cuan tanggal 10 cut loss di 1430. Minusnya 6,84% Bapak Ibu. Tapi secara akumulasi minggu lalu akumulasinya masih profit 7,63% dengan rata-rata profit harian 2,54%. Oke, di tanggal 9 September kita masih ada TINS. Kita cek TINS atau PT Timah Tbk tanggal 9 September di sini, tanggal 10 September masuk area entry karena low-nya di 1090. TINS sampai saat ini masih belum mencapai TP1, tapi dapat kita lihat candle-nya di atas ini, artinya kita saat ini posisinya floating profit. Nah, TINS masih open. Next kita ke MDKA. MDKA tanggal 9 September yang lalu candle-nya di sini ya Bapak Ibu yang saya tandai dengan panah biru. Tapi untuk strategi kita buy on weakness, jadi kita tunggu buy limit di bawah sini di area yang saya tandai dengan warna kuning di bawah Bapak Ibu. Tanggal 11 September MDKA low-nya di 2470 sudah masuk area entry dan sampai saat ini dapat kita lihat masih sideways, belum kena TP dan SL sehingga MDKA masih open. Next kita ke Antam 9 September candle-nya di sini, tapi strategi kita buy on weakness, jadi kita tunggu dengan buy limit di area yang sudah saya tandai Bapak Ibu. Tanggal 10 September Antam sudah masuk area entry dan sampai saat ini masih sideways, belum kena TP maupun SL sehingga Antam masih open ya. Kemudian Hill atau Medical K Hermina tanggal 9 September low-nya di 1655 sudah masuk area entry. Kemudian tanggal 10 September Hill ada loncat naik ya Bapak Ibu, opennya di 1735, persis di TP1 kita, tapi dia closingnya di bawah atau candlenya bearish. Lalu di tanggal 12 September Hill kembali menyentuh TP1 kita di 1735. Nah, artinya Hill kita sudah mencapai TP1. Kita catat dulu, Hill tanggal 10 September sudah mencapai TP1 di 1735. Untuk profitnya 3,89% Bapak Ibu. Oke. Terakhir Saratoga.
Saratoga tanggal 9 September low-nya di 1915 sudah masuk area entry, kemudian dapat kita lihat sampai saat ini masih belum mencapai TP maupun SL, sehingga untuk Saratoga masih open ya Bapak Ibu ya. Oke, rekomendasi minggu lalu sudah kita cek. Selanjutnya kita masuk ke rekomendasi hari ini. Pertama-tama kita cek dulu Bapak Ibu bagaimana IHSG hari ini. IHSG hari ini Selasa tanggal 16 September 2025 dibuka menguat Bapak Ibu 0,54% ke level 7.979. Seluruh indeks sektoral hari ini menguat menopang kenaikan IHSG. Kalau kita cek grafik mingguan, yang kalau kita cek grafik mingguan di-cut aja ya Vin. Jika kita lihat dari grafik mingguan, minggu ini IHSG mengalami kenaikan 0,85% Bapak Ibu. Oke, kembali lagi ke grafik harian. Tadi pagi IHSG dibuka menguat namun mengalami koreksi Bapak Ibu. Dapat kita lihat candle hari ini merah atau bearish. Ada resiko pullback tinggi akibat jenuh beli maupun aksi profit taking Bapak Ibu. Apalagi dapat kita lihat IHSG hari ini berada di area resisten. Untuk area resistennya minggu lalu di sini sudah saya tandai di 7.937 hingga 8.017 sampai dengan 8.020. Jadi saat ini IHSG sedang menguji resisten Bapak Ibu. Jika kedepannya IHSG mampu closing di atas level 8.020, maka IHSG berpotensi melanjutkan kenaikan kembali. Semoga kedepannya IHSG berhasil menguat dan mampu closing di atas level 8.020 ya Bapak Ibu. Oke, demikianlah IHSG hari ini. Next kita ke WiFi. WiFi atau PT Solusi Sinergi Digital Tbk. Dapat kita lihat dari tanggal 1 September sampai tanggal 12 September WiFi nampak masih sideways. Kemudian tanggal 15 September kemarin terlihat rebound dari support bawah Bapak Ibu. Ada candle hijau dengan volume yang lumayan, indikasi buyer masuk. Untuk WiFi support kuatnya berada di 2.500. Nah, di sini untuk resisten terdekat berada di 2.800 Bapak Ibu, di atas ini. Nah, untuk WiFi kita bisa menggunakan strategi buy on weakness. Kita bisa pesan beli di harga bawah di 2.600. Nah, sampai dengan 2.630 kurang lebih di sini Bapak Ibu. Untuk TP1 di 2.800, TP2 di 2.900 di sini dan TP3 di 3.000. Oke, WiFi kita catat dulu. Spek buy di 2.600 sampai 2630, TP1 di 2800, TP2 2900, TP3 3000 dan stop loss jika closing di bawah 2500. WiFi sudah clear, next kita ke MAPI. MAPI atau PT Mitra Adi Perkasa Tbk. Dapat kita lihat tanggal 10 September yang lalu muncul candle bullish dengan volume yang cukup lumayan banyak yang menandakan MAPI mulai ada rebound dan akumulasi Bapak Ibu. Untuk support MAPI, support terdekat di sini di 1160. Kemarin Senin tanggal 15 September muncul candle hijau kecil. Buyer mulai masuk tapi masih belum ada momentum kuat. Untuk strateginya kita bisa buy on weakness Bapak Ibu di 1160 hingga 1180. Nah, kurang lebih di sini. Untuk TP1 di 1240, TP2 di 1300 dan TP3 di 1350. Untuk SL kita bisa letakkan sedikit di bawah support, kita pasang di 1140. Oke, MAPI kita catat dulu. Spek buy di 1160 sampai 1180. TP1 1240, TP2 1300, TP3 1350 dan SL jika closing di bawah 1140. Oke, MAPI saya tandai dulu dengan panah. Oke, MAPI sudah clear. Next kita ke ENRG. ENRG atau PT Energi Mega Persada Tbk. Secara jangka penengah trennya masih uptrend Bapak Ibu. Nah, dapat kita lihat bahwa ada resisten kuat di area 650 sampai dengan 660 karena beberapa kali terreject ketika memasuki area resisten tersebut. 1 kali di sini, 2 kali di sini, dan 3 kali di sini. Ada rejection di area tersebut Bapak Ibu. Tapi harga masih belum terlalu breakdown. Artinya buyer masih bertahan. Untuk strateginya kita pakai strategi buy on weakness. Kita bisa pasang buy limit di 600 sampai 620. Untuk TP-nya kita pasang di 630
70 di sini Bapak Ibu, TP1, TP2 di 700, dan TP3 di 740. Untuk SL-nya kita bisa pasang di 570. Nah, jadi di bawah entry point kita. Oke, energi kita catat dulu. Spec buy di 600 sampai 620. TP1 di 670, TP2 di 700, TP3 di 740. SL jika closing di bawah 570. Oke, energi sudah clear. Next kita ke ACES. ACES atau PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk. Sebelumnya dapat kita lihat ACES ini trennya masih downtrend Bapak Ibu. Nah, terlihat ACES turun, sebelumnya masih downtrend, namun sekarang sudah mulai muncul tanda pantulan atau rebound dari area support bawah. Indikasi awalnya mulai ada akumulasi pada ACES. Untuk strateginya kita bisa menggunakan strategi buy on breakout. Buy jika ACES close di atas 446 sampai dengan 450. Jadi selama ACES belum closing di atas harga 446 sampai 450, maka kita masih wait and see dulu ya Bapak Ibu. Jika ACES kedepannya sudah closing di atas harga 446 sampai 450, maka kita bisa buy. Untuk TP1, Bapak Ibu bisa pasang di 460 di sini, TP2 di 470, dan TP3 di 480. Untuk stop lossnya silakan cut loss jika ACES turun dan closing di bawah sini Bapak Ibu, di bawah 440. Oke, ACES sudah clear, kita catat terlebih dahulu. ACES strateginya buy on breakout, kita tunggu closing di atas 446 sampai 450. TP1 470, TP1 460, TP2 470, TP3 480, dan cut loss jika closing di bawah 440. ACES sudah clear, next kita ke MBMA. MBMA atau Merdeka Baterai Material Tbk setelah kurang lebih 1 bulan mengalami sideways dari 8 Agustus sampai dengan 11 September. Kemudian tanggal 12 September kemarin MBMA rebound cukup kuat Bapak Ibu, dan dilanjutkan penguatan dengan 2 candle hijau di tanggal 12 dan tanggal 15 September. Setelah 2 hari mengalami kenaikan, hari ini MBMA muncul candle merah atau candle bearish. Tanda ada profit taking di area resisten. Nah, selama MBMA mampu bertahan di atas level harga 456, momentum bullish masih terjaga Bapak Ibu. Untuk MBMA kita bisa menggunakan strategi buy on weakness. Kita tunggu koreksi di harga yang lebih murah di 460 sampai dengan 470. Nah, kurang lebih di sini. Untuk target terdekat atau TP1 di 490. Nah, di sini TP2 kita bisa pasang di sini di 500 dan TP3 di 520 di atas ini Bapak Ibu. Untuk SL-nya silakan cut loss jika MBMA koreksi turun dan closing di bawah harga 454 di sini. Oke, MBMA kita catat dulu. MBMA spec buy di 460 sampai 470. TP1 di 490, TP2 di 500, TP3 di 520. Cut loss jika MBMA closing di bawah harga 454. Oke Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah tiba di penghujung video hari ini. Demikianlah beberapa emiten saham yang bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu untuk beli di minggu ini. Tak kenal maka tak sayang, Bapak Ibu bisa join terlebih dahulu di free telegram grup kami di linktd.me/saham lokal GBP, karena setiap harinya, setiap paginya kami memberikan kandidat saham pilihan yang bisa Bapak Ibu pertimbangkan untuk beli. Sampai berjumpa kembali di video review minggu depan. Sukses selalu tradingnya. Salam Gaptek Profit.